Yang keempat, keputusan Kepala LAN nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, dan nomor 5, keputusan Kepala LAN nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Yang kedua, tujuan dan sasaran. Tujuan pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas. Adapun sasarannya adalah terwujudnya pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan pengawas dan memiliki kompetensi sebagai pemimpin manajemen pelayanan publik. Selanjutnya, kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan pengawas ini dilaksanakan secara blended learning, yaitu pelatihan yang memadukan antara jalur pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal. Adapun jumlah jam pelajaran adalah sebanyak 905 CP atau setara dengan 105 hari pelatihan yang terdiri dari 299 untuk pembelajaran dislearningan mandiri dan 540 untuk pembelajaran off campus dengan agenda. Pembelajaran klasikal dengan agenda. Yang pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Yang kedua, agenda kepemimpinan pelayanan. Yang ketiga, agenda pengendalian pekerjaan. Dan yang keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan. Dan selama kegiatan ini, tentu saja mungkin walaupun kami ini sesama dari Bontang, tapi baru kali ini juga kami bisa berinteraksi secara langsung. Contoh, saya bisa sekamar juga dengan Pak Taju. Kalau sebelumnya kita mau request bertemu sekamar dengan Akbar, ternyata nggak bisa ya sama Pak Taju, akhirnya kita bisa saling mengenal. Kita mulai mengenal dengan teman-teman, walaupun di satu kota kita udah mulai tahu bagaimana karakter teman-teman di sini. Karena kalau misalnya selama 40 hari ada yang bukan lebih tegang, ada yang ceria, ada beberapa orang juga yang membuat suasana juga lebih nyaman. Bahkan mohon izin Pak Kapus, sejak kami di sini, kami akhirnya memahami Pak, kenapa pojok merokok itu Pak namanya working space. Karena kalaupun kita bilang itu pojok merokok, tapi lebih banyaknya itu working space. Karena akhirnya pada saat kami merokok itu Pak, terlihat santai, minum kopi dan segala macam, otak sedang bekerja Pak. Jadi akhirnya kan mulai tahu kenapa sih namanya working space. Jadi kita walaupun namanya tempat santai, ternyata di situ juga kita sedang berpikir kita santai, tapi bergejolak lah pikiran ini dan segala macam. Dan teman-teman, terima kasih banyak para coach dan segala macam yang telah membimbing kami, yang selalu sabar. Artinya dengan segala karakternya masing-masing, ada yang rajin, ada yang rajinnya mungkin di ujung, ada yang semangatnya ada juga yang semangatnya labil. Mungkin kami masih juga seperti ababil, ABD labil seperti itu, tapi tetap semangat untuk membimbing, serta akhirnya kami pada hari ini bisa menyelesaikan kegiatan. Label pemimpin adalah bagi mereka yang melakukan transformasi atau perubahan. Artinya, tugas utama seorang pemimpin selain melakukan manajerial, juga mampu melakukan perubahan. Walaupun memang bukanlah hal yang mudah, tetapi hal ini sangat dibutuhkan bagi pemangku jabatan pengawas. Oleh karena itu, perlu suatu pembelajaran. Salah satunya adalah melalui pelatihan kepemimpinan pengawas. Pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP adalah pelatihan struktural yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKP merupakan kompetensi kepemimpinan melayani, yaitu kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas guna mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Mungkin sudah dilaksanakan melalui 4 agenda pembelajaran PKP,
yang meliputi agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kepemimpinan pelayanan, pengendalian pekerjaan, dan agenda aktualisasi kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pusat Pelatihan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang bekerja sama dengan BKPSDM Kota Bontang tentunya dalam melaksanakan kegiatan ini yang sudah luar biasa. Tadi sudah saya lihat salah satu hasilnya oleh Pak Denny. Ternyata Pak Denny ini lucu-lucu juga ya. Saya yakin teman-teman ini, Pak Kapus akan menjadi penerus ke depannya. Mereka ini luar biasa, apalagi tadi ada 17 yang mendapatkan predikat beserta dengan kualifikasi sangat memuaskan. Nah, ini luar biasa ini. Insya Allah saya hampir semuanya kenal dengan baik dan cukup dekat dengan mereka-mereka ini, Pak. Makanya saya tahu persis siapa Pak Denny, siapa Mbak Wulan. Saya hanya ingin mengatakan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Selamat karena saudara telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Bagi yang masuk kategori sangat memuaskan, tolong dipertanggungjawabkan dengan jalan terus memperlihatkan prestasi yang terbaik di instansinya. Bagi yang belum sangat memuaskan, jangan berputus asa, jangan kecewa. Tantangan saudara ke depan semakin berat dan justru Anda punya kesempatan yang lebih bagus untuk memperlihatkan bahwa Anda bisa lebih baik daripada yang sangat baik hari ini. Itu harus dipegang. Saudara-saudara yang menilai dalam proses PKP ini adalah segelintir orang saja, selalu saya mengatakan. Ada coach, ada pemuji, ada mentor, dan ada penyelenggara, fasilitator. Hanya 5 komponen saja. Yang paling berat nantinya adalah ketika saudara kembali ke instansi masing-masing, ke permanent system, yang akan menilai saudara dalam masyarakat luas, yang mungkin tidak jelas berapa jumlahnya, dan tidak bisa diketahui kapan mereka menilai. Tetapi kalau saudara berada pada instansi saudara di permanent system, Anda bisa memperlihatkan prestasi yang terbaik, yakin dan percaya justru itu yang membuat Anda semakin bahagia. Saya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan perkenan Bapak Ibu sekalian, saya nyatakan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan Keempat tahun 2024 hari ini Jumat 6 Desember 2024 dilepas secara resmi. Abdul Rahman SE MSI, Sekretariat Daerah Kota Bontang. Aji Sukoco SE dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Ahmad SPI dari UPT Balai Benih Ikan Kota Bontang. Al-Arsyad Dani Johan Esos dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang. Ali Nasruddin SE dari Kecamatan Bontang Utara. Andi Alamsyah Eskom dari Kelurahan Api-Api.
Andi Purwanto SH dari Dinas Perhubungan Kota Bontang. Andrianto Sami Estel dari UPT Tempat Pelelangan Ikan Kota Bontang. Ardian Syah SK dari Kelurahan Tanjung Laut Indah Kota Bontang. Denny Febrian SKM MKKK dari Kelurahan Guntung. Dia Lestari SSCP dari Kelurahan Bontang Baru. Didi Triaswira Eskom dari UPT Rumah Pemotongan Hewan Kota Bontang. Hamzah SE dari Kelurahan Bontang Baru. Hasbullah SE dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bontang. Yuria Eskom dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang. Koreshi Fortian ST dari UPT Meteorologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Megawati SE dari UPT Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Bontang. Muhammad Alfa Eskom dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Muhammad Yahya K dari Kelurahan Melindi Kota Bontang. Muhammad Akbar Aditya SSTP dari Kelurahan Bontang Lestari. Muhammad Zain Agni Latif dari Kecamatan Bontang Barat. Nabela Bening Pratiwi dari Kelurahan Satikko Kota Bontang. Nelly Sampe Esos dari Kelurahan Gunung Telihan. Nirmaya Deasali SE MACC dari Kelurahan Berbas Tengah. Okto Ardianta Hutahean SE dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Patman SE dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. Rosnia SPDI MAP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Samria SK dari UPT Laboratorium Kesehatan Kota Bontang. Saropa Eskom dari Kelurahan Gunung Telihan Kota Bontang. Samuel Rerum AMD dari Kelurahan Kanaan Kota Bontang. Sudarman Suwardi SM dari Kecamatan Bontang Utara. Sumpawati SKM dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bontang. Sulisyo SE dari Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang. Sumarni AST dari Kelurahan Berbas Tengah Kota Bontang. Susardi SE dari Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang. Tajudin Ismail S. Akun dari Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Wulan Andraini Esos dari Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang. Dan terakhir Yuniarsyah SE dari Kelurahan Tanjung Laut Kota Bontang.
Ya, mohon izin Bapak Kapus dan